Pernah nggak kamu bertanya, kenapa gaji seorang kasir di Jakarta bisa jauh lebih tinggi daripada kasir dengan pekerjaan yang sama di kota lain? Padahal jam kerjanya sama, tugasnya hampir sama, bahkan terkadang tingkat kesibukannya juga tidak jauh berbeda. Kalau sama-sama bekerja di Indonesia, kenapa standar gajinya bisa berbeda? Setiap akhir tahun, berita tentang kenaikan UMR selalu menjadi sorotan. Ada pekerja yang berharap naik lebih besar, ada pengusaha yang mengaku keberatan, dan ada juga masyarakat yang bertanya, kenapa pemerintah tidak sekalian saja menetapkan satu gaji minimum yang berlaku untuk seluruh Indonesia? Bukankah itu terdengar lebih sederhana dan adil? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Di balik angka UMR, ada pertimbangan ekonomi, biaya hidup, hingga kemampuan dunia usaha yang saling berkaitan. Dalam video ini kita tidak akan berdebat soal besar kecilnya UMR, tetapi mencoba memahami mengapa sistem ini dibuat dan mengapa sampai sekarang masih terus dipertahankan. Kalau mengikuti prinsip pasar bebas sepenuhnya, sebenarnya perusahaan bisa saja menentukan gaji sesuka mereka. Selama ada orang yang mau bekerja, kesepakatan dianggap sah. Sekilas terdengar masuk akal. Masalahnya, hubungan antara pencari kerja dan pemberi kerja tidak selalu berada pada posisi yang seimbang. Bayangkan ada 100 orang melamar satu lowongan pekerjaan. Ketika persaingan begitu tinggi, sebagian orang mungkin rela menerima gaji yang sangat rendah demi tetap bisa bekerja. Lama-kelamaan perusahaan lain bisa ikut menurunkan standar gaji karena selalu ada orang yang bersedia menerima upah lebih murah. Persaingan yang awalnya sehat berubah menjadi perlombaan menekan upah. Disinilah pemerintah mulai ikut campur melalui aturan upah minimum. Tujuannya bukan untuk menentukan berapa gaji ideal setiap orang, melainkan menetapkan batas paling rendah agar persaingan mendapatkan pekerjaan tidak membuat upah terus jatuh tanpa kendali. Jadi, keberadaan UMR pada dasarnya adalah bentuk perlindungan agar pekerja tetap memiliki standar penghasilan minimum yang dianggap layak. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang sering membuat orang bingung. Istilah UMR sebenarnya sudah tidak lagi digunakan secara resmi oleh pemerintah. Namun karena sudah begitu melekat di masyarakat, hampir semua orang masih menyebutnya UMR. Padahal saat ini yang berlaku adalah UMP atau upah minimum provinsi dan UMK atau upah minimum kabupaten atau kota. Meski namanya berubah, fungsinya tetap sama, yaitu menjadi batas paling rendah yang wajib dibayar perusahaan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan. Artinya, angka ini bukanlah gaji rata-rata, bukan juga gaji ideal. Perusahaan bebas memberikan gaji yang lebih tinggi, tetapi tidak boleh membayar di bawah batas minimum yang telah ditetapkan. Karena itulah, banyak orang salah paham ketika mendengar kata UMR. Ada yang mengira semua pekerja harus menerima gaji yang sama persis. Padahal, kenyataannya tidak. Upah minimum hanyalah sebuah pagar agar gaji tidak jatuh terlalu rendah. Besarnya penghasilan tetap bisa berbeda, tergantung jabatan, pengalaman, keterampilan, hingga kebijakan masing-masing perusahaan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kalau angka UMR sangat memengaruhi jutaan pekerja dan ribuan perusahaan, siapa sebenarnya yang menentukan besarannya? Apakah pemerintah bisa menaikkannya sesuka hati? Jawabannya tidak. Penetapan upah minimum melibatkan berbagai pertimbangan dan tidak hanya bergantung pada satu pihak saja. Pemerintah menggunakan berbagai indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada masukan dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja. Disinilah sering muncul perbedaan kepentingan. Pekerja tentu menginginkan kenaikan yang lebih besar, sementara pengusaha harus memastikan usahanya tetap mampu membayar. Karena itu, penetapan upah minimum hampir selalu menjadi perdebatan setiap tahun. Tidak ada angka yang benar-benar memuaskan semua pihak. Jika terlalu rendah, pekerja merasa dirugikan. Jika terlalu tinggi, sebagian perusahaan mengaku kesulitan. Pemerintah akhirnya harus mencari titik tengah agar kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha bisa berjalan bersama. Kalau sama-sama berada di Indonesia, kenapa UMR di setiap daerah bisa berbeda? Bukankah pekerjaan seorang kasir, operator pabrik, atau staf administrasi kurang lebih sama? Jawabannya ada pada kondisi ekonomi di masing-masing daerah. Indonesia bukan hanya luas secara wilayah, tetapi juga memiliki perbedaan biaya hidup, tingkat produktivitas, dan kemampuan dunia usaha yang sangat beragam.
Coba bandingkan Jakarta dengan kota yang lebih kecil. Harga sewa rumah, biaya transportasi, makan, hingga kebutuhan sehari-hari di Jakarta umumnya lebih tinggi. Agar pekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar, upah minimumnya pun cenderung lebih besar. Sebaliknya, jika daerah dengan biaya hidup lebih rendah dipaksa mengikuti angka yang sama, belum tentu itu sesuai dengan kondisi ekonomi setempat. Selain biaya hidup, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan di daerah tersebut. Kawasan industri besar tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan daerah yang ekonominya masih didominasi usaha kecil dan pertanian. Karena itulah, upah minimum dibuat menyesuaikan karakter masing-masing wilayah. Tujuannya bukan menciptakan ketimpangan, tetapi menjaga agar aturan tersebut tetap realistis untuk dijalankan. Banyak orang mengira semua perusahaan tanpa pengecualian harus membayar pekerjanya sesuai upah minimumnya. Kenyataannya, aturan ini memiliki ketentuan yang lebih rinci. Upah minimum pada dasarnya ditujukan sebagai perlindungan bagi pekerja tertentu, terutama yang masih berada pada masa kerja awal atau memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku. Di sisi lain, usaha mikro dan usaha kecil memiliki pengaturan yang berbeda. Pemerintah menyadari bahwa kemampuan perusahaan besar dan usaha kecil tidak selalu sama. Warung, bengkel rumahan, atau usaha keluarga tentu memiliki kondisi keuangan yang jauh berbeda dibandingkan pabrik besar atau perusahaan multinasional. Karena itu, aturan pengupahannya juga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, bukan berarti perusahaan bebas membayar sesuka hati. Tetap ada aturan yang mengikat hubungan antara pekerja dan pemberi kerja agar hak kedua belah pihak terlindungi. Jadi, ketika mendengar ada perusahaan yang membayar di bawah upah minimum, kita juga perlu melihat status usahanya dan aturan yang memang berlaku. Bukan langsung menyimpulkan bahwa semuanya melanggar hukum. Kalau memang UMR dibuat untuk melindungi pekerja, kenapa masih banyak orang yang merasa gajinya belum cukup? Jawabannya, karena UMR bukan jaminan hidup sejahtera, upah minimum hanya menjadi batas bawah agar pekerja tidak dibayar terlalu rendah. Sementara itu, kebutuhan hidup terus berubah. Harga makanan, biaya sewa, transportasi, hingga pendidikan bisa naik lebih cepat daripada kenaikan upah. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tekanan yang tidak kalah besar. Ketika biaya bahan baku, listrik, atau logistik meningkat, kenaikan UMR akan menambah beban pengeluaran mereka. Perusahaan besar mungkin masih mampu menyesuaikan, tetapi bagi sebagian usaha yang marginnya tipis, kondisi ini bisa menjadi tantangan yang serius. Inilah alasan mengapa isu UMR selalu memunculkan perdebatan dari dua sisi. Pada akhirnya, UMR bukan solusi untuk semua persoalan ekonomi. Besarnya gaji hanyalah salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan. Selama harga kebutuhan pokok terus meningkat, dan produktivitas tidak ikut naik, pekerja tetap bisa merasa kesulitan, meskipun upah minimum terus bertambah setiap tahun. Artinya, kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dari angka gaji semata. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki aturan tentang upah minimum. Namun, setiap negara memilih pendekatan yang berbeda sesuai kondisi ekonominya. Ada yang menetapkan satu angka untuk seluruh wilayah, ada yang menyerahkan kepada pemerintah daerah. Bahkan, ada yang lebih banyak mengandalkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan melalui perundingan. Misalnya di Amerika Serikat, pemerintah federal menetapkan upah minimum nasional. Namun banyak negara bagian menetapkan angka yang lebih tinggi karena biaya hidupnya berbeda. Jepang juga memiliki sistem serupa, di mana setiap prefektur memiliki upah minimum masing-masing. Sementara di beberapa negara Eropa, perlindungan upah lebih banyak dilakukan melalui perjanjian kerja bersama dibandingkan satu angka yang berlaku untuk semua. Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa tidak ada satu sistem yang dianggap paling sempurna. Setiap negara menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi ekonomi, biaya hidup, dan struktur dunia usahanya. Indonesia pun memilih sistem upah minimum yang berbeda antar daerah karena dianggap lebih sesuai dengan keragaman kondisi di setiap wilayahnya. Setelah melihat bagaimana UMR bekerja, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah sistem ini sudah tepat? Jawabannya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bagi banyak pekerja, UMR adalah perlindungan agar gaji tidak jatuh terlalu rendah, tanpa batas minimum. Persaingan mencari kerja bisa membuat sebagian orang terpaksa menerima upah yang semakin murah demi tetap mendapatkan pekerjaan. Namun dari sisi pengusaha,
terutama usaha kecil, kenaikan UMR juga bisa menjadi tantangan. Ketika biaya tenaga kerja naik sementara penjualan tidak ikut meningkat, mereka harus mencari cara agar usaha tetap bertahan. Karena itu, perdebatan tentang UMR hampir selalu muncul setiap tahun dan jarang menghasilkan jawaban yang benar-benar memuaskan semua pihak. Pada akhirnya, UMR bukan sekadar soal angka gaji. Ini adalah upaya mencari keseimbangan antara melindungi pekerja dan menjaga dunia usaha tetap berjalan. Sistemnya mungkin belum sempurna, tetapi alasan utama UMR masih dipertahankan adalah karena pemerintah berusaha memastikan persaingan kerja tidak membuat upah turun tanpa batas. Jadi, pertanyaan kenapa harus ada UMR sebenarnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana menciptakan pekerjaan yang layak tanpa mematikan kesempatan kerja itu sendiri. Jadi sekarang kita tahu, UMR bukan dibuat untuk menyamakan semua gaji di Indonesia. Fungsinya adalah menjadi pagar pengaman agar upah tidak jatuh terlalu rendah sambil tetap menyesuaikan kondisi ekonomi di tiap daerah. Apakah sistem ini sudah sempurna? Belum tentu, tetapi setidaknya kita bisa memahami bahwa perdebatan tentang UMR bukan sekadar soal angka, melainkan soal mencari titik tengah antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Kalau menurut kamu, apakah Indonesia sebaiknya tetap memakai UMR per daerah atau justru perlu sistem baru yang lebih sederhana? Tulis pendapatmu di kolom komentar.